Jujur asli banget sih. Ini speechless gue sama jawaban lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Novi. Untuk teman-teman di sini, nggak ada orang di sini. Oke. Welcome back. Hari ini kami berlima ya. Satu kelompok. Kami dari kelompok ini Jokowi untuk Indonesia. Hari ini akan melakukan mini podcast untuk memenuhi tugas Pancasila kami, yaitu dengan judul 5 kebiasaan yang bersinggungan atau 5 kebiasaan yang telah dilakukan sesuai dengan sila Pancasila dan yang belum kita lakukan sesuai dengan sila Pancasila. Ada pepatah yang ngomong gini, tak kenal maka tak sayang kan. Sebelum itu saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Fauzan Safik dengan NPM terakhir 002 sebagai ketua dan juga perwakilan sila kelima. Dan telah hadir beberapa narasumber ini yang tentu saja mewakili sila mereka masing-masing. Kita mulai dulu dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Langsung saja saya perkenalkan teman saya. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, saya Cecilia Novia Ruby dengan NPM terakhir 007. Di sini saya sebagai sila pertama. Boleh, lanjut. Perkenalkan, nama saya Lana Elsa Buda dengan NPM 52519111015 mengambil sila kedua. Yang ketiga, boleh. Saya Faiza Kainisa dengan NPM terakhir 013. Saya sini sebagai sila ketiga. Saya Widarta Saryabuana dengan NPM 4251 sila keempat. Sila keempat. Oke. Itu perwakilan dan anggota kelompok. Selanjutnya, karena kami juga tidak punya waktu banyak ya, ada sedikit trouble, makanya kami langsung saja. Baik, kita untuk mengawali segmen ini kita langsung buka dengan pembahasan kebiasaan yang telah dilakukan dan belum dilakukan, yaitu yang berurutan ya, pertama dari sila pertama dulu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa ini merupakan salah satu poin penting yang sangat krusial di dalam Pancasila, dan sudah ada perwakilannya juga. Boleh lambaikan dulu tangannya. Ini adalah pertanyaan buat kamu selaku perwakilan dari sila pertama ya, yaitu bagaimana sih cara kamu menjaga konsistensi kamu dan juga moral agama. Tidak hanya itu sih, ada juga kerukunan di lingkungan pertemanan di tengah situasi kuliah yang cukup padat. Kita tahu bahwa kita mahasiswa ini digempur dengan banyaknya tugas-tugas dari dosen kan, hanya satu matkul tapi banyak. Itu bagaimana kamu menjawabnya? Buat aku, kuncinya itu tetap jaga rutinitas kecil di tengah kesibukan kuliah. Misalnya, sebelum dan sesudah beraktivitas, aku selalu sempetin berdoa dan beribadah sesuai kepercayaan yang aku anut. Jadi, walau sibuk, hubungan sama Tuhan itu nggak bakal putus. Nah, buat jaga kerukunan pertemanan, aku selalu berusaha menghormati kepercayaan teman-teman yang berbeda agama sama aku. Gak pernah maksain keyakinan aku ke mereka. Dan yang paling penting, aku hindari hal-hal kayak ganggu ibadah orang lain atau ribut di tempat ibadah. Intinya, moral agama dijaga lewat konsistensi ibadah pribadi, sedangkan kerukunan dijaga lewat toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Setuju banget sih menurut aku. Karena terkadang gini, orang tuh mikirnya kita harus ngelakuin sesuatu yang besar dulu gitu, baru kelihatan respeknya. Padahal kalau bisa dilihat, misalnya kita nunggu teman sholat atau gak ganggu ketika mereka lagi sholat, itu udah respect banget sih menurut aku. Jadi nice banget apa yang kamu jawab di sila kamu itu. Thank you, Nov. Baik, ada pertanyaan bagus dan juga sudah ada perwakilannya. Sila kedua, boleh lambaikan tangan dulu. Pertanyaan cukup singkat. Ini, kamu juga menulis yang kemarin itu terkait dengan empati dan menghindari sikap cuek. Gimana cara kamu secara pribadi menjaga lisan dan sikap biar tetap ramah dan beradab? Dan di segmen kamu juga ada tentang mengetik sesuatu yang
tidak baik itu dipikir dulu kan. Dan itu juga masuk ke pertanyaan sini, yaitu menjaga lisan dan sikap, tetap ramah dan beradab sama teman-teman baik itu offline maupun online. Kalau di zaman media sosial sekarang, menurutku kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga ucapan dan sikap. Sebelum komentar atau membagikan sesuatu, aku biasanya mikir dulu apakah orang lain bakal sakit hati atau enggak. Aku juga biasanya tetap ramah, bantu teman yang lagi kesulitan, jenguk teman yang lagi sakit, dan menghargai semua teman tanpa membeda-bedakan. Sebaliknya, aku berusaha menghindari sikap seperti membuli, menghina, berkata kasar, atau mengejek teman karena itu bisa menyakiti perasaan mereka. Menurutku, kalau kita saling menghargai dan peduli satu sama lain, itu sudah mencerminkan pengalaman sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mikir dulu sebelum ketik. Iya sih, itu asli. Karena kita tahu sekarang bahwa orang-orang itu di medsos terutama ya, orang-orang tuh banyak sebelum mengetik itu nggak mikir dulu akibatnya apa gitu. Yang pada akhirnya pas kita seriusin, mereka beralibi dan bersembunyi dari apa yang mereka ketik itu dengan kata bercanda. Sikap-sikap yang kita tunjukkan atau yang mereka tunjukkan itu sebenarnya sudah disrespect banget sama kita, menghancurkan mental, dan mereka itu tidak sadar. Dan seperti yang tadi kamu sudah sebutkan bahwa dengan menjenguk teman yang sedang sakit itu menurutku udah respect banget ya sama mereka, bukan hanya formalitas belaka tapi memang full respect ke mereka. Gitu ya, terima kasih untuk jawaban kamu tadi. Ya, menurutku sih kita sebagai orang-orang berpendidikan ya, berpikir dulu sebelum kita mengetik apapun itu agar tidak menimbulkan masalah ke depannya. Oke, selanjutnya kita berpindah ke teman kita yang mewakili sila ketiga ya. Ingat ya sila ketiga apa? Ingat. Apa tuh? Wah, kirain lupa ya. Oke, baik, kita langsung saja menuju ke pertanyaan yang ketiga tadi ya. Oke, pertanyaannya itu nggak terlalu panjang sih, pertanyaan yang simpel-simpel aja buat kamu gitu. Nih, kalau boleh jujur, pas lagi kerja kelompok atau lagi nongkrong gitu, seberapa susah sih menekan ego pribadi demi menjaga kebersamaan gitu? Dalam kehidupan sehari-hari aku berusaha nerapin sila ketiga kayak berteman tanpa beda-bedain, ikut gotong royong, juga kerukunan sama orang lain, menghargai perbedaan pendapat maupun latar belakang, terus juga mengutamakan kebersamaan daripada kepentingan pribadi. Menurut aku, hal-hal tersebut dapat mempererat persatuan dan menciptakan hubungan yang baik dengan orang di sekitar. Selain itu, aku juga berusaha menghindari hal-hal yang bertentangan dengan sila ketiga, kayak membeda-bedakan teman, bertengkar karena perbedaan, mengejek budaya orang lain, menyebarkan kebencian, dan mementingkan kepentingan pribadi. Dengan menghindari sikap tersebut, persatuan dan kerukunan tetap terjaga. Aku sih sepakat banget sih apa yang kamu sampaikan tadi tentang pendapat kamu. Dan menurutku sih benar ya. Di dalam kelompok tuh terkadang hal-hal yang kita rasa kecil aja malah dibesar-besarkan gitu. Dan kamu juga bilang bahwa kamu lebih mementingkan menahan diri daripada membuat kubu atau membuat apa bahasa kita sekarang tuh circle lah. Itu merupakan sesuatu yang baik dan pondasi seorang mahasiswa banget gitu kalau menurut aku. Gitu ya. Oke, thank you Faiza, jawaban kamu tentang apa ya pendapat kamu ya tepatnya terkait dengan menjaga dan tidak membuat circle-circle itu cukup bagus dan fondasinya cukup kuat sebagai seorang mahasiswa gitu. Selanjutnya kita akan menuju ke teman kita ini ya, teman yang laki-laki, salah satu laki-laki yang ada di grup ini. Dan dia ini lumayan kompleks sih dia nih, membawa suatu sila yang cukup kompleks yaitu sila keempat. Ingat nggak sila keempat Mas? Iya. Apa itu? Oh, teman kita masih ingat. Soalnya yang saya tahu dia ini jiwa nasionalismenya udah mulai menurun gitu. Lagu sorak-sorak lagi aja udah nggak tahu dia. Nih, kamu nih lumayan berat sih apa yang kamu sila yang kamu dapat itu cukup berat, yaitu kerakyatan, musyawarah kan kita tahu loh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan buat kamu. Ini yang paling sering terjadi di perkuliahan gitu. Musyawarah dan diskusi. Kamu juga telah menulis ya kemarin di kuis itu telah menulis musyawarah dan diskusi ya. Terus ada pertanyaan gini ke kamu, jawab jujur ya. Gimana kamu bisa logo, kalau anak-anak sekarang bilang logo ya, menerima gitu dengan lapang dada
kalau hasil keputusan kelompok tidak sesuai dengan pendapat kamu. Artinya musyawarah itu tidak berjalan dengan apa yang seharusnya kamu mau gitu. Terus itu kan akan muncul pertanyaan bahwa ide-ide kamu ini nggak diterima gitu sama mereka. Gimana kamu menyikapi hal tersebut? Kalau hasil musyawarah kelompok berbeda dengan ide saya berusaha menerimanya dengan lapang dada. Karena keputusan tersebut sudah disepakati bersama. Saya percaya bahwa setiap anggota kelompok memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Sehingga hasil akhirnya adalah keputusan yang dianggap paling baik oleh mayoritas. Meskipun ide saya tidak dipilih, saya tetap menghargai keputusan tersebut dan akan bekerja sama dengan penuh tanggung jawab agar tujuan kelompok bisa tercapai. Bagi saya, yang terpenting bukan pendapat saya yang menang, tetapi bagaimana kelompok bisa kompak dan mencapai hasil yang terbaik. Serius, jawabanmu itu menyentuh ke hati gue banget Toto. Asli. Lu ketika ngomong walaupun pendapat lu nggak diterima atau pendapat lu nggak dipakai itu, dan lu merasa bahwa itu bukan sesuatu masalah yang besar karena menurut lu lebih penting apa yang dilakukan, ide-ide mana yang lebih pantas dilakukan untuk keberhasilan kelompok, itu buat gue nembus ke hati di sini. Speechless gue sama jawaban lu. Dan terkadang gini, terkadang tuh di dalam satu kelompok kalau seseorang gitu idenya nggak diterima, itu kan bakalan lepas tangan. Oh, kita tahu dia bakalan ngambek atau gak mau lanjutin gitu. Tapi setelah gue dengar pendapat lo tadi, gue respect banget, salut sama lo. Lu di hati gue sih Tante. Thank you banget Tok. Penjelasan lo tadi buat kalian terharu gak sama penjelasannya tadi? Terharu banget. Dan menurut gue lu memang wajib diapresiasi sih. Soalnya sila lu lumayan berat ya. Apa tadi sila? Woi, memang. Oke, selanjutnya sila kelima. Siapa yang sila kelima? Saya yang sila kelima ya. Oke, kalian ada pertanyaan gitu tuh buat saya sebagai perwakilan sila kelima. Siapa yang mau nanya ke saya? Atau saya aja yang nanya diri saya sendiri gitu? Sakit banget ya. Siap. Dari kita semua deh. Iya, kalian semua ada berapa? 4 ya? 4 orang ya? Ketua kita. Selaku perwakilan dari sila kelima. Siap. Anda juga sudah menulis terkait dengan kebijakan yang telah dilakukan dan belum. Kemarin ya, dah. Ya. Di antaranya ada gotong royong, bantuan bencana. Iya. Lebih khususnya bencana Aceh. Alhamdulillah ya. Seberapa penting sih Harus tinggi gitu ya. saling bantu buat nyiptain keadilan sosial di sekitar lu? Thank you banget Tok. Pertanyaan lu tadi itu memang, gimana ya? Kok menyentuh banget gitu di hati gue gitu. Terkait dengan sila kelima dan apa yang sudah saya tulis di kuis kemarin. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Saya juga udah mulai menerapkan keadilan sosial di kehidupan sehari-hari. Misalnya satu, menghormati yang lebih tua, itu juga bentuk keadilan sosial kan. Terus tidak mengambil hak teman-teman kita ketika voting ketua kelas, seperti kemarin voting ketua kelas kita bermusyawarah juga kan kemarin. Dan saya juga tidak mengambil hak mereka gitu. Kemarin saya juga telah menerapkan bentuk dari keadilan sosial seperti gotong royong, bantu persiapan 17 Agustus yang akan mendatang ini, dan juga alhamdulillahnya saya juga ikut berpartisipasi dalam melunasi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Itu menurut saya adalah sesuatu yang bisa disebut sebagai perilaku yang sudah saya lakukan terhadap sila kelima. Dan itu pun saya akan berusaha untuk selalu mengembangkan lagi terkait dengan sila kelima. Karena menurut saya bahwa sila kelima ini bukan hanya teori ya, teori dasar. Bukan hanya sila kelima sih, tapi seluruh sila yang dari 1 sampai ke 5 itu bukan hanya sekedar teori, tapi juga harus ada pembuktian nyatanya kepada masyarakat. Karena menurut saya jika tidak ada pembuktian nyatanya, itu hanya tulisan di atas kertas yang tidak bermakna gitu. Jadi itu sih menurut saya bukti nyata yang telah saya terapkan dalam untuk pemenuhan sila kelima. Jujur asli banget sih,
Bahkan hal simple kayak nggak ngambil hak teman-teman dalam voting dan membantu sesama warga di Aceh dan kerja bakti itu udah lengkap banget implementasinya. Oke, taking off dengan jujurmu tadi, jujur banget ya, jujur hati banget dari hati banget. Dan nggak kerasa banget ini udah hampir 10 atau berapa belas menit ya kalian dari awal kita ngobrol dari opening sampai ini udah mau closing aja, nggak kerasa banget kita ngobrol. Dari kalian perwakilan kelompok masing-masing dari perwakilan sila masing-masing dan bukan pendapat sih lebih tepatnya apa yang kalian lakukan dan ya lebih tepatnya apa yang kalian lakukan dari Tanto tadi terkait dengan lebih mementingkan pendapat grupnya daripada mementingkan ego sendiri ya. Artinya Tanto juga legowo gitu sama pendapat dia yang tidak dipakai juga tetap sabar. Terus ada dengan Novi tadi tidak meninggalkan ibadahnya seperti doa tadi, terus berdoa ya di keadaan kampus yang lagi hektik gitu banget kalau anak sekarang bilang. Terus ada Alana terkait dengan menjaga lisan itu, karena lisan ini yang pada akhirnya merujuk ke ketikan yang tidak mengenakan gitu kepada sesama, terutama di media sosial sekarang itu yang kita tahu lah, semua kita tahu bahwa lagi hancur-hancurnya, terpecah belah banget kita sekarang, baik di media sosial ataupun dunia nyata. Salah satunya pengaruhnya dari media sosial. Terus ada dari Faiza yang sama-sama aja mirip sama kayak aku tadi ya, itu menghargai dan tidak mengejudge pendapat orang lain. Itu tidak terlalu beda dengan saya sih. Dan tidak terasa walaupun mohon maaf ini nggak ada makanan. Karena ini kan podcast seadanya, podcast 12 menit. Jadi ya apa adanya kita aja, kita ngobrol terkait dengan pendapat kita. Tentu ada kesan-kesan yang mau disampaikan gitu. Tidak ada ya. Lebih tepatnya kita sudah saling tahu gitu ya apa yang kita sampaikan dan kita berusaha untuk lebih mengeratkan gitu agar Pancasila kita itu tidak hanya teori gitu, tapi juga kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul banget pasti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan mohon maaf jika banyak salah kata yang tidak menyenangkan. Saya juga secara pribadi jujur ya telah memaafkan kalian. Kalau kita mengikuti Gen Z kan Novi juga jujur tadi ya. Jadi mungkin tak terasa 12 menit telah berlalu dan kayaknya kita harus closing karena jujur ya saya juga banyak kerja asli. Oke, mungkin itu saja podcast kita hari ini. Say thank you dulu dong ke teman-teman kita yang nonton. Thank you guys telah menonton podcast kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. See you soon di podcast kita selanjutnya. Say goodbye. Bye. Jujur.